Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cintiani Zawaliha dari kelas 10 TCKD 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang output router OS. Nah, di sini ada materi-materi pembahasannya. Yang pertama ada router OS dan router board, yang kedua router OS features, yang ketiga ada name, type, dan arsitektur tentang router board. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang mikrotik router OS. Nah, router OS software itu biasa dikenal dengan router OS, sedangkan hardware lebih dikenal dengan router board. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, router OS merupakan software dari vendor mikrotiknya dinamakan based on OS. Untuk router board lebih ke arah perangkat fisik, sedangkan router OS itu lebih mengarah ke software. Router OS ini berbentuk OS yang mana dia itu sama seperti Linux ataupun Windows. Jadi dapat diinstal di PC atau sebagai VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Nah, router OS ini dengan standar Alone Operating berbasis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Nah, jika ada yang tanya kenapa router OS diinstal di PC, jawabannya adalah jika menginstal di PC, maka kita bisa custom prosesornya, RUCN-nya yang apa, dan lain sebagainya. Nah, lanjut masuk ke pembahasan kedua tentang mikrotik router board. Jadi, operasi dari mikrotik ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fitur bisa terdapat pada suatu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Nah, mikrotik router board ini tersedia mulai dari low end sampai high end router. Ini contohnya, ini router boardnya. Nah, masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang router OS features. Yang pertama ada support 82011 ABG NAC wireless network. Yang kedua ada routing RIP OSPF PGP RIPNG OSPF versi 3. Yang ketiga ada firewall dan NAT full customized Linux based. Yang keempat ada cost atau bandwidth management. Yang kelima ada point-to-point tunneling, contohnya PPTP, PPoE, SSTP, OpenVPN. Yang keenam ada user management, DHCP atau proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Yang terakhir ada tools bandwidth test, torch, maxping, MRTG, dan lain-lain. Itu semua fitur-fitur yang terdapat pada router OS. Nah, yang pertama ada support, yaitu support 82011. Jenisnya ada yang indoor dan outdoor. Nah, jadi ini terbagi menjadi dua, yaitu indoor dan outdoor. Yang kedua ada routing. Routing ada yang static routing dan ada juga yang dynamic routing. Yang ketiga ada firewall dan NAT full customized Linux based sebagai proteksi agar mikrotik aman. Klien yang memiliki IP privat bisa mengakses IP publik. Yang keempat ada cost atau bandwidth management atau biasa disebut B management, yang mana mikrotik ini nantinya bisa mengatur atau diatur B manajemennya. Yang kelima ada point-to-point tunneling, contohnya PPTP, PPoE, SSTP, dan OpenVPN atau semacam VPN. Contohnya bisa digunakan sebagai RAM seperti PPTP, SSTP, PPoE, dan OpenVPN. Yang keenam ada user management, contohnya DHCP atau proxy, terus ada hotspot atau radius, dan lain-lain. Seperti TCP, prediksi hotspot, radius, dan lain-lain. Yang terakhir ada tools bandwidth. Nah, ini
biasa digunakan sebagai tools. Contohnya digunakan mengetes mapping, MRD, dan lain sebagainya. Nah, lanjut pembahasan selanjutnya ada routerboard name. Nah, pengkategorian name pada perangkat routerboard mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama, 3 simbol nama. Ini sebagai contohnya ada RB951, di mana RB ini routerboardnya, angka 9 ini seri atau kelas routernya, yang angka 5 itu jumlah port internetnya, yang nomor 1 ini jumlah slot mini PCE atau wirelessnya. Nah, yang router port name yang kedua ada word, contohnya Omnitic, Groove, SLE, LHG, Dynadis, CHAP, WAP, HAP, dan Hex. Yang terakhir ada expressional naming. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biayanya internetnya, lebih dari 9 port. Nah, contohnya ada RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011, dan masih banyak lainnya. Nah, yang berikutnya ada routerboard type. Nah, di sini ada kode lain yang ada pada routerboard. Ini contohnya ada RB itu routerboard, angka 9 itu seriesnya, angka 5 itu internetnya, yang angka 2 itu wirelessnya, ini UI itu fitur portnya, dan ini LACN2ND itu fitur wirelessnya, dan TC itu jenis casingnya. Ini juga ada kode lain yang ada pada routerboardnya. Nah, yang terakhir ada arsitektur routerboard. Nih contoh-contohnya ada MIPSBE, SMIPS, Tile, PBG, PPC, maaf, ini ada ARM, X86, terus ada MIPSLE, terus ini MIAPS. Nah, arsitektur routerboard dibedakan berdasarkan jenis dan kinerjanya prosesor. Ini ya contohnya. Yang kedua ada software atau OS. Untuk setiap arsitektur itu berbeda. Nah, jadi itu setiap arsitektur itu berbeda tergantung dengan software atau OS-nya. Nah, kalian bisa melihat arsitekturnya lebih lengkap di www.mikrotik.com atau mikrotik.com download. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.